deras yang menerjang wilayah Kabupaten Bogor bagian barat dan sekitarnya pada Rabu sore 13 Mei 2020 menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah wilayah. Di Kecamatan Jasinga misalnya, hingga hari ini Kamis 14 Mei 2020 tercatat sedikitnya 28 rumah dan satu majelis mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor yang menerjang wilayah Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Hal itu diungkapkan Kepala Puskesmas Jasinga, Dr. Alia Nur saat meninjau wilayah terdampak longsor di Desa Pamagersari, Kamis 14 Mei 2020. Jadi pada kemarin sore jam 5 itu kan terjadi hujan deras yang cukup deras dan lumayan tinggi curah hujannya sehingga menimbulkan ada kejadian banjir dan longsor di beberapa tempat seperti di daerah Sipak, Desa Jasinga, Desa Pamagersari, dan Desa Kalong Sawah. Alhamdulillah kalau saat itu kami langsung berkoordinasi dengan staf puskesmas untuk melakukan yang pertama adalah pendataan tempat-tempat mana saja yang mendapatkan musibah. Kemudian setelah itu nanti tindak lanjutnya dari kami, dari yang terkena bencana tersebut nanti kami akan berikan sanitarian kit ya untuk mereka sekedar untuk sedikit bantuan ya untuk mereka. Terus sekaligus juga hari ini kebetulan teman-teman juga sekaligus mendata mengecek kesehatan mereka jikalau ada yang terganggu kesehatannya akibat karena bencana ini. Saya keliling hari ini khusus saya lihat tempat-tempat mana saja atau lokasi-lokasi mana saja yang terkena dampak. Di Kecamatan Jasinga ada musibah atau yang ada yang meninggal atau gimana, Dok? Alhamdulillah sampai sejauh ini tidak ada korban jiwa. Untuk rumah yang terdampak, yang data sampai saat ini kami dapatkan baru 28 karena memang yang di Desa Jasinga datanya belum dapat semua. Kemudian ada satu majelis juga yang terkena dampak. Kalau untuk rumah tertimbun atau lain-lain tidak ada. Tidak ada, hanya sebatas banjir dan longsor aja ya. Ya. Tapi musibah longsor pun itu kebetulan alhamdulillah jauh dari pemukiman penduduk, jadi tidak ada. Guna mengevakuasi material tanah longsoran yang menutup badan jalan ruas Jalan Jasinga hingga Pangradin, UPT Jalan dan Jembatan Kecamatan Jasinga menurunkan alat berat untuk membersihkan material longsor. Nurunin alat berat ini memang sudah ada kontak dengan siapa nih, Pak Yono? Apa memang tahu sendiri musibah di Desa Pamagersari ini? Alhamdulillah kita kemarin hasil monitoring ke lapangan dan hasil komunikasi dengan wilayah. Dengan kejadian longsor ini dari kejadian jam 18.20 terjadi longsor diakibatkan hujan sangat deras dan kita saling komunikasi ke pimpinan Kepala UPT Jasinga. Alhamdulillah sampai sekarang langsung ada penanganan dan mobilisasi untuk masyarakat sudah bisa dilalui. Waktu semalam memang mobil ini nggak bisa masuk ke sini ya, ke wilayah Bojonggede ya? Total tertutup longsor. Terus gini Kang, untuk di wilayah khusus Kecamatan Jasinga yang paling parah ini di wilayah mana? Desa mana nih maksudnya? Nah, untuk wilayah yang terkena dampak longsor, satu di Desa Koleang, tertutup jalan, tertutup tanah longsor, badan jalan tertutup tanah longsor, dan sekarang alhamdulillah sudah lancar. Kedua di Desa Pamagersari, dan untuk ruas jalan Pangradin Pamagersari tertutup longsor juga. Alhamdulillah sekarang udah lancar kendaraan. Kecamatan Jasinga ini untuk alat berat di mana aja yang diterapkan? Satu di Desa Koleang jalur Jasinga Tejo, kedua di Desa Pamagersari ruas jalan Pangradin Pamagersari. Memang ada 2 titik longsor di wilayah Desa Pamagersari. Yang pertama di Kampung Mea, proyek belakang kantor desa, itu material longsoran itu menutup sebagian jalan desa, ya, jalan kecil lah. Tapi semalam setengah 8 saya langsung ke lokasi, alhamdulillah sudah teratasi. Yang satu lagi lokasi arah Kampung Limes ke Bojonggede yang menuju ke Pangradin.
Itu jalannya kabupaten Pamekarsari juga Rajaya tembus lagi ke Pangradin. Nah, malam itu mobil tidak bisa masuk ya, karena jalan itu diketutup oleh bahan material yang memang itu. Tapi kendaraan roda 2 masih bisa ya, ada sedikit jalan yang memang bisa dilalui oleh roda 2. Awalnya mau semalam saya mengerjakan untuk membuang material itu, cuman kan situasi dan kondisinya tidak memungkinkan karena memang ada aliran kabel listrik, karena kami harus koordinasi dengan PLN. Alhamdulillah kami dari malam dari BPBD juga ada dari PUPR tadi pagi alat berat sudah turun, termasuk kepala UPT-nya Pak Endang, Pak Yono dan timnya ada di lokasi. Ya, kebetulan dengan kami, terus dari PLN juga ada, dari PJU juga ada, karena di bawah alur. Kami harus koordinasi dengan semuanya, karena di situ kan ada tegangan listrik, kami harus koordinasi dengan PLN, ada jalan, kami harus koordinasi dengan PUPR, gitu. Alhamdulillah. Kemarin itu ada korban jiwa nggak khususnya di desa Pamekarsari? Alhamdulillah nggak ada korban jiwa, hanya longsoran yang menutup bahu jalan aja, gitu. Dan alhamdulillah satu syukur karena memang kemarin kan cukup deras ya, lama durasinya juga, gitu ya, sehingga di sebagian wilayah juga memang ada banjir-banjir kecil, bukan banjir kali, tapi banjir air hujan yang memang terlalu lama. Gitu. Di desa Pamekarsari ada aliran Cekiam. Ini gambaran untuk antisipasi selaku pemerintahan desa gimana itu, Kang? Ya pertama kan antisipasi itu kan ini kan adanya di bantaran kali ya. Kita tidak pernah tahu musibah ini akan ya, terjadi kan seperti itu. Cuman antisipasinya saya udah mengusulkan di dalam Musrengbang kecamatan itu untuk dibuatkan TPT Kali Cikiam yang panjangnya kurang lebih 700 meteran lah lebih. Seyogianya sih tahun sekarang ya, tapi mudah-mudahan masih bisa terrealisasi tahun sekarang. Cuman kami juga kan situasi di tahun ini kan ini ada pandemi COVID juga, gitu, anggaran-anggaran pemerintah daerah juga banyak dialokasikan untuk penanganan COVID, termasuk di desa juga sama gitu. Terkait masalah bencana yang longsor itu, kita malahan kami udah mengkaji ya, artinya untuk 2021 kami akan perhatikan wilayah-wilayah yang rawan longsor, kami akan buatkan TPT nantinya gitu kan, mudah-mudahan ya 2021 bisa terrealisasi. Dari Jasinga, Kabupaten Bogor, Apih Oscar melaporkan.